Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan pertama dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Meskipun kita berkuliahnya online, semoga tidak menyurutkan motivasi teman-teman ya dalam kuliah. Nanti kita tetap akan mempelajari tentang beberapa materi terkait dengan penulisan karya ilmiah. Saya akan langsung share untuk terkait dengan RPS terlebih dahulu. Ya, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan terkait dengan RPS ya, RPS dulu terlebih dahulu. Oke. Mata kuliah kita adalah penulisan karya ilmiah. Ini ada 2 SKS. Dan di sini dari mata kuliah penulisan karya ilmiah ini nanti ada beberapa capaian yang memang ingin kita capai. Ada terkait bagaimana kita dapat berkomunikasi dalam peningkatan mutu kehidupan, dan nantinya outcome yang mau kita arahkan adalah mahasiswa nantinya diharapkan dapat menyusun deskripsi hasil kajian, artinya dalam hasil penelitian dalam bentuk skripsi maupun laporan tugas akhir. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari terkait konsep dasar penulisan karya ilmiah, kode etik, serta kita nantinya akan mempraktekkan bagian-bagian tersebut ke dalam sebuah laporan penelitian ataupun minimal proposal penelitian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami arti penting penulisan karya ilmiah, mampu menentukan pengembangan topik, konsep, dan alur pikir karya ilmiah, mampu melakukan review jurnal Indonesia maupun asing, mampu mencari dan menuliskan sumber acuan atau daftar referensi, mampu menyusun latar belakang masalah dalam penelitian, memahami konsep teoritis karya ilmiah, mampu menyusun tulisan ilmiah berbasis penelitian maupun non-penelitian, serta mampu menerapkan kode etik penulisan karya ilmiah. Ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah ini, yaitu Bahasa Indonesia serta Metodologi Penelitian. Kemudian terkait dengan penilaian, ada beberapa komponen yang akan kita pakai. Pertama adalah lisensi dengan 5%, kemudian ada UTS, UAS, serta tugas. Nantinya untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah ini akan banyak terkait dengan jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Sehingga diharapkan dengan kita sering membaca jurnal, kita dapat memahami tentang gaya selingkung sebuah jurnal. Kemudian dalam pertemuan kita, seperti biasa, akan terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana untuk 14 kali pertemuan itu adalah pertemuan tatap muka, dengan 2 pertemuan merupakan UTS dan UAS. Nantinya untuk pertemuan akan kita bagi menjadi 2 blok pertemuan. Pertemuan pertama itu adalah sebelum UTS dan pertemuan berikutnya 7 pertemuan setelah UTS. Pertemuan sebelum UTS kita akan membahas tentang ketatabahasaan, karena memang untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah nantinya banyak berkaitan dengan masalah tata bahasa. Sedangkan untuk 7 pertemuan setelah UTS akan kita pakai benar khusus membahas tentang bagaimana menulis sebuah karya ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah dari tulisan ilmiah. Ya. Untuk RPS ini akan kami upload di forum learning kita ya, ataupun di portal forum Siakat, sehingga teman-teman bisa membaca dengan cermat. Kita akan langsung masuk kepada
yang pertama, kita akan masuk kepada yang pertama, bab pendahuluan, ya, bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan, kontrak belajar. Ini hampir sama dengan kontrak perkuliahan yang selama ini dipahami oleh teman-teman ya. Untuk yang pertama, untuk kontrak belajar yang pertama adalah teman-teman harus bisa memahami apa sih sebenarnya kompetensi dari mengikuti mata kuliah ini. Setelah teman-teman mengikuti mata kuliah penulisan karya ilmiah, teman-teman diharapkan mampu pertama membuat proposal, khususnya untuk proposal tugas akhir ataupun praktek kerja lapangan. Kompetensi yang kedua adalah teman-teman diharapkan bisa mampu membuat laporan dari tugas akhir. Sehingga jika dua kompetensi ini bisa tercapai, diharapkan mahasiswa sudah siap untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Seperti itu. Jadi harapan saya adalah ketika sudah mengikuti mata kuliah ini, minimal sudah 50% menuju tugas akhir. Yang kedua adalah, seperti yang saya sampaikan bahwa pertemuan ini nanti terdiri dari 16 pertemuan di mana jumlah tatap mukanya terdiri dari 14 kali pertemuan. Ya, sedangkan untuk 2 pertemuan merupakan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jika nanti pada jadwal perkuliahan ternyata bertepatan dengan hari libur, maka kita sepakati akan ada hari pengganti. Ya. Kemudian, sesuai dengan standar mutu akademik yang sudah diterapkan oleh universitas, mahasiswa wajib hadir minimal 75% sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian baik UTS maupun UAS. Yang berikutnya adalah terkait dengan tugas, karena tugas tadi memiliki presentasi penilaian tersendiri, maka diharapkan mahasiswa wajib mengumpulkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian nilai akhir terdiri dari presensi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Terkait dengan ujian susulan, sesuai dengan peraturan dari BAK bahwa memang tidak ada ujian susulan, kecuali memang ada alasan khusus, misalkan sakit, ataupun sedang menjalankan tugas dengan dibukukan adanya surat tugas dari pimpinan. Untuk jadwal ujian, kita menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Biro Administrasi Akademik. Oke, terkait dengan kriteria penilaian, sama ya, untuk kehadiran kita maksimal 5% saja. Tugas kita beri poin lebih besar, karena nantinya teman-teman akan diminta jauh lebih aktif untuk mereview sebuah jurnal. UTS dan UAS masing-masing 30%. Sedangkan untuk penilaian, kita mengikuti panduan akademik yang sudah berlaku, dari nilai poinnya skalanya adalah dari A+ sampai E. Ya. Dan saya harapkan nantinya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal ya, dalam mata kuliah ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa nantinya untuk pertemuan ini akan terbagi menjadi 2 blok perkuliahan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS. Itu kita akan membahas tentang kebahasaan karya ilmiah, ya, tentang tata bahasa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mata kuliah penulisan karya ilmiah ini sangat berkaitan dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, karena nanti di 7 pertemuan awal kita akan mereview ulang pemahaman teman-teman tentang kebahasaan. Sedangkan untuk pertemuan ke-8 sampai 14, pertemuan tatap muka akan membahas terkait tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Di sini nanti kita akan membahas benar bagaimana sebenarnya
menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Oke. Dari 2 blok pertemuan tadi akan saya bagi detailnya. Untuk yang materi tentang kebahasaan, nanti kita akan bicara tentang ragam bahasa, ciri bahasa Indonesia, ciri ragam ilmiah, ejaan, tata kata, tata kalimat. Kita akan bicara juga tentang istilah, definisi, dan silogisme. Sedangkan untuk blok yang kedua, tentang sistematika karangan ilmiah, kita akan membahas tentang paragraf, jenis karangan ilmiah, bagaimana kita menentukan topik, tema, dan judul, bagaimana kita menentukan metode penelitian, bicara tentang kerangka karangan, kemudian kita juga akan bicara tentang bagian utama karangan ilmiah, kita bicara tentang organisasi karangan, dan kita bicara tentang konvensi naskah. Termasuk di dalamnya adalah kita akan membahas tentang gaya selingkung dari sebuah jurnal. Oke, sekarang kita masuk kepada sebenarnya apa sih karya ilmiah dan bagaimana peranannya karya ilmiah itu. Karya ilmiah selalu berkaitan dengan pengetahuan. Ya, karya ilmiah selalu berkaitan dengan pengetahuan. Karena nantinya adanya karya ilmiah itu akan memperkaya pengetahuan. Sebelum kita bicara tentang karya ilmiah, kita akan bicara tentang pengetahuan dulu. Pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Tergantung dari cara memperolehnya. Ya. Kemudian, pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengenalan maupun pengalaman. Ya. Ketika sebuah pengalaman itu dicermati atau dilakukan dan kemudian menggunakan cara tertentu ketika memperolehnya, maka itu sudah terkait dengan metode ilmiah. Di mana untuk metode ilmiah sendiri menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan rasional, yaitu pendekatan dengan berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan empiris, merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang sistematis diperoleh melalui pendekatan rasional dan empiris. Jadi kedua pendekatan itu bisa dipakai untuk metode ilmiah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa karya ilmiah itu pasti berkaitan dengan pengetahuan, karena nanti adanya temuan ilmiah itu pasti akan memperkaya pengetahuan. Ya. Ilmu itu memiliki sifat, dia sifatnya adalah universal. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu nantinya itu tidak hanya akan dimanfaatkan oleh penemunya saja, tetapi bisa dipakai untuk umat manusia. Mungkin kita tahu dari dulu banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menemukan sebuah ilmu ya, tentang aljabar, tentang kedokteran dan sebagainya, kemudian ditulis dalam bentuk kitab-kitab, ya, ataupun buku-buku, ataupun dokumen, ya. Kemudian dokumen itu menjadi bahan bacaan masyarakat sekarang sebagai referensi, itu menjadi bukti bahwa ilmu itu bisa didokumentasikan dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah. Karena kita tahu pasti tokoh-tokoh yang sudah membuat atau menemukan ilmu tersebut sudah melakukan kajian, pendekatan, ya, baik rasional maupun empiris. Ya. Kemudian,
Mungkin kita juga bertanya, apa perbedaan antara tulisan biasa atau tulisan populer dengan tulisan ilmiah? Perbedaan paling detail adalah bahasa ilmiah itu pasti bahasa yang cermat, baku, dan lugas. Ini menjadi salah satu ciri ketika kita mau membedakan mana sebenarnya tulisan atau karangan atau karya tulis biasa dengan karya tulis ilmiah. Ya. Sehingga dikatakan kalau kita bicara tentang penulisan karya ilmiah, maka kita bicara tentang karya tulis ilmiah. Sehingga definisi awal dari karya tulis ilmiah adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan yang disusun menurut tata tulis tertentu. Ya. Sehingga dikatakan ilmu pengetahuan hampir selalu terkait dengan penelitian. Ya, dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan. Kemudian sedikit melompat kepada materi tentang karangan atau tulisan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Karangan itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan emotive prose atau biasa dikenal dengan karya sastra. Ya. Ada fiksi, ada cerita, ada puisi, mungkin ya. Seperti itu, atau dongeng, dan sebagainya. Karangan yang kedua adalah scientific prose atau karya tulis ilmiah. Ya. Dari perbedaan atau klasifikasi ini kita sudah bisa membedakan. Ketika sebuah karangan yang dia sifatnya adalah emotive prose atau karya sastra, akan banyak kita temui bahasa-bahasa yang sifatnya adalah konotatif. Ya. Bahasa yang mungkin memiliki majas hiperbola dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang scientific prose atau karya tulis ilmiah, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang lugas, ya, baku seperti itu. Nah, kemudian kalau scientific prose itu menekankan pada kebenaran yang dapat diuji, sehingga ada 4 syarat dasar. Yang pertama, pembahasannya harus mendasar, ya. Yang kedua, logis, ya, objektif dan sistematis. Ini tambahan ciri dasar dari sebuah karangan karya ilmiah. Ya. Harus pembahasannya harus mendasar, harus logis, harus objektif dan sistematis. Artinya, sebuah karangan ilmiah dia pasti memiliki sistematika tersendiri, sehingga ketika orang membaca itu lebih paham tentang urutannya. Kemudian ada beberapa bentuk karangan ilmiah. Ya. Ada karya tulis. Karya tulis mungkin ketika teman-teman pada saat SMA atau kemudian ketika mengikuti atau membuat proposal PKM itu termasuk dalam karya tulis. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan paper atau istilah kita lebih dikenal dengan artikel. Ya, biasanya dibuat berdasarkan kajian pustaka. Bentuk yang ketiga adalah makalah. Ini biasanya dipresentasikan dalam sebuah seminar, ya, atau pertemuan ilmiah ataupun simposium atau lokakarya. Dan biasanya makalah-makalah ini nantinya didokumentasikan dalam bentuk buku yang disebut dengan proceeding. Biasanya dalam satu proceeding itu nanti memuat banyak makalah, seperti itu. Bentuk karangan ilmiah yang keempat adalah laporan, dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan. Ya. Ini sering juga dibuat oleh mungkin teman-teman yang berhasil lolos hibah PKMP gitu ya, program kreativitas mahasiswa yang penelitian gitu ya, biasanya diminta untuk membuat laporan gitu ya. Bentuk karangan ilmiah yang lain adalah skripsi atau tugas akhir. Ini menjadi tugas teman-teman semua sebelum menyelesaikan jenjang S1. Ini menjadi sebuah informasi bahwa
yang namanya skripsi atau tugas akhir itu adalah bentuk karangan ilmiah. Artinya, bahasa yang digunakan dalam tugas akhir tersebut harus bahasa yang lugas, harus objektif dan sistematis. Ya. Artinya tidak diperkenankan ketika dalam skripsi atau tugas akhir, teman-teman menggunakan bahasa lisan atau bahasa pergaulan di dalam penulisan laporan tugas akhir atau skripsi. Bentuk karangan ilmiah yang lain adalah tesis dan disertasi sebagai syarat untuk jenjang S2 dan S3. Kemudian buku teks itu juga termasuk di dalam buku atau karangan ilmiah. Diktat, jurnal, buletin, dan referat itu juga termasuk dalam bentuk karangan ilmiah. Kemudian kita bicara tentang kenapa sih harus ada KTI ya? Kenapa harus ada karya tulis ilmiah? Ya. Ketika teman-teman TA, mungkin teman-teman berpikir TA hanya sekedar untuk lulus, untuk syarat untuk mencapai gelar S1. Padahal sebenarnya ada peran, ada fungsi yang besar dari sebuah skripsi yang kalian buat. Ya. Fungsi besar atau peran besar dari skripsi yang kalian buat sebagai salah satu bentuk KTI adalah laporan TA kalian itu sebagai dokumen ilmu. Artinya apa? Nantinya ketika kalian sudah lulus, TA kalian ini nanti menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Ya. Makanya ketika mengerjakan TA, kita harus maksimal, kita harus serius ketika mengerjakannya. Karena apa? Karena hasil dari TA itu menjadi referensi dari penelitian selanjutnya. Atau dengan kata lain, sebenarnya TA yang kita lakukan itu memberi tambahan dalam ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian kita akan mempelajari secara mendalam lagi tentang ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri karangan ilmiah yang pasti adalah pembahasan itu mendalam atau tuntas. Biasanya kalau kita membaca sebuah jurnal ataupun artikel ilmiah ataupun TA, ketika kita membahas tentang sistem pakar misalkan, maka kita harus membahas secara detail masalah-masalah itu. Sehingga nantinya hasil penelitian yang kita dapatkan itu benar-benar pembahasannya itu adalah mendalam. Ya. Terus bagaimana caranya untuk memilih biar bahasan kita itu mendalam atau tuntas? Yang pertama, jangan memilih topik yang terlalu luas. Ya. Ketika memilih topik terlalu luas, sedangkan waktu penelitian itu mungkin kalau kita kaitkan dengan TA pasti terkait dengan batas waktu, maka kita akan terengah-engah untuk membahas semua topik. Jadi pilih saja topik yang memang bisa kita bahas sampai mendetail. Ya. Kemudian kita juga harus perhatikan, biar kita bisa membahas tuntas, pastikan sumber-sumber referensinya itu memang ada. Karena kalau belum ada sumber referensi yang banyak atau mungkin masih sedikit peneliti yang membahas tentang topik tersebut, kita akan sangat kesulitan mencari bahan atau sumber referensi. Ya. Yang berikutnya kita juga harus pastikan bahwa kita itu punya dataset, ya, dataset untuk penelitian. Kita mudah untuk memperolehnya. Ya. Misalkan kita mau melakukan penelitian terkait biomedik, ya, terkait dengan misalkan deteksi kanker. Kita harus mencari tahu apakah dataset itu data atau gambar-gambar yang mungkin kita butuhkan dalam penelitian kita itu tersedia atau tidak. Ya.
Jangan sampai nanti waktu penelitian kita itu habis hanya untuk menyiapkan dataset. Kecuali kalau penelitian kalian memang tujuan akhirnya adalah membuat dataset. Seperti itu. Ya. Sehingga dipastikan dataset, sumber referensi itu memang tersedia sehingga memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Yang kedua, karangan ilmiah itu harus objektif. Artinya apa? Kita tidak boleh sangat dilarang secara etika, kita sangat dilarang merekayasa data ataupun hasil. Ya. Kita sangat-sangat dilarang memanipulasi data, baik itu data literatur maupun data lapangan. Ya. Mungkin ada ketakutan dari teman-teman ketika mendapat hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis kita. Hipotesis kita mungkin awalnya adalah positif. Ternyata hasilnya negatif. Itu tidak boleh kemudian kita memanipulasi data sehingga laporan kita atau hasil kita akhirnya positif. Ya, itu namanya kita menipu, ya, tidak objektif. Ya. Padahal sebenarnya kalau sebuah laporan atau penelitian yang memang dia hasilnya negatif itu juga bermanfaat buat ilmu pengetahuan. Ya, asal kita bisa menjelaskan atau justifikasi penyebab kenapa hasil kita menjadi negatif. Informasi ini menjadi dasar buat referensi peneliti lain kenapa data itu atau penelitian itu menjadi negatif, sehingga peneliti lainnya tidak akan mengambil penelitian tersebut. Seperti itu. Nah. Jadi yang ketiga dari bahasa ilmiah atau karangan ilmiah adalah sistematis. Ya, artinya karangan ilmiah kalau kita perhatikan di jurnal, dia pasti ada sistematika penulisan tersendiri. Ya. Ada pendahuluan, ada landasan teori, atau ada metode penelitian, ada analisis dan hasil kesimpulan seperti itu. Ya, di mana setiap tahapan itu pasti dia berkesinambungan, ya, berkaitan satu sama lain. Yang keempat, cermat. Artinya dalam sebuah karangan ilmiah kita harus bisa menghindari kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan atau kekeliruan yang sepele adalah kesalahan penulisan atau typo. Itu sangat mengganggu dalam bahasa karangan ilmiah. Ya. Sehingga sebuah karangan ilmiah harusnya itu tidak boleh kesalahan typo atau kesalahan ketik. Ya. Sangat mengganggu. Seperti itu. Ciri yang kelima adalah lugas. Ya, lugas itu dalam karangan ilmiah kita tidak perlu basa-basi. Tidak perlu kata-kata puitis. Ya. Cukup lugas saja. Lugas itu ketika data A kita katakan A, data B kita katakan B, gitu ya. Baik kita katakan baik dan buruk kita katakan buruk. Seperti itu. Kemudian ciri yang keenam adalah tidak emosional. Jadi kita tidak boleh melibatkan perasaan. Ya. Seorang peneliti itu tidak boleh baperan gitu ya, tidak boleh baperan. Kemudian berlaku umum, artinya kebenaran dapat diuji kembali bagi penelitian lain. Logis, masuk akal. Yang kesembilan adalah meskipun uraiannya singkat tetapi isinya padat. Karangan ilmiah harus jelas juga, mudah dipahami oleh pembaca, kemudian terbuka dan menggunakan bahasa baku atau ejaan yang disempurnakan. Ya, itu beberapa contoh atau ciri dari bahasa karangan ilmiah. Sekarang ini ada beberapa contoh. Ya, ada 5 kalimat nih. Ada 5 kalimat yang mau kita lihat. Dari kelima kalimat ini,
Mana yang termasuk bahasa karya ilmiah? Yang A, pohon itu ditanam sedalam 1,5 meter. Yang B, berat maksimal yang diperbolehkan 5 ton. C, tiang yang harus disediakan sangat banyak. D, volume pekerjaan per jam sangat padat. Yang E, mahasiswa itu sangat pandai. Menurut teman-teman, mana yang dia termasuk dalam bahasa karya ilmiah? A, B, C, D, atau E? Ya. Yang mana yang menurut teman-teman termasuk bahasa karya ilmiah? Ya. Ya, benar. Tadi kita sampaikan bahasa ilmiah itu harus yang lugas, ya, harus jelas, seperti itu. Maka dari kelima contoh kalimat ini yang termasuk bahasa karya ilmiah adalah A dan B. Karena jelas informasinya bahwa pohon itu ditanam sedalam 1,5 meter, berat maksimalnya diperbolehkan 5 ton. Kita lihat yang di C, tiang yang harus disediakan sangat banyak. Kata-kata sangat banyak itu menjadikan ambigu, mispersepsi. Sangat banyak itu berapa? 100, 50, 1000 gitu ya. Menjadi sesuatu yang tidak lugas lagi. Ya. Sama dengan yang D dan E. Volume pekerjaan per jam itu sangat padat. Sangat padat itu berapa? Ya. 5 kibik kah per jam? 15 kibik kah per jam? Seperti itu. Yang E juga, mahasiswa itu sangat pandai. Sangat pandai itu dilihat dari mana? Ya. Itu contoh ya. Jadi ada beberapa bahasa yang bisa kita bedakan mana yang dia merupakan bahasa tulisan ilmiah, mana yang bukan. Terkait dengan cara penyajian atau pemaparan KTI, cara penyajian itu ada 4 macam ya. Ada naratif, ada deskriptif, ada eksposisi, dan argumentasi. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih detail apa itu naratif, apa itu deskriptif, apa itu eksposisi, dan apa itu argumentasi. Ya. Tapi secara hasil, secara singkat, saya sampaikan bahwa ketika karya tulisnya berbentuk naratif, maka hasilnya adalah kisahan. Deskripsi itu hasilnya adalah uraian, eksposisi itu adalah paparan, dan argumentasi adalah bahasan. Kita akan membahas tentang cara penyajian naratif ini nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, dasar-dasar penulisan karya ilmiah sendiri sebenarnya kita bisa bertanya, siapa yang peduli tentang KTI, siapa berani, siapa yang memulai. Itu menjadi dasar-dasar ketika kita menulis penulisan karya ilmiah. Kalau kita menulis, ya, orang banyak yang mungkin suka menulis gitu ya. Kemudian menulis itu kan sebenarnya bisa dia merupakan kegiatan intelektual, terutama bagi para pengajar gitu ya, yang memang mengharuskan atau diharuskan untuk menulis, atau juga digunakan untuk mengorganisasikan ide dan data, fakta, serta menulis sendiri itu sebenarnya dipakai untuk mengelola referensi dan data. Ya. Sehingga menulis itu hasilnya sering disebut dengan karya tulis. Tetapi kemudian kita harus sadar benar bahwa karya tulis ini nanti dibedakan ada ilmiah dan bukan ilmiah. Ada beberapa perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Dilihat dari jenis atau bentuknya. Dari jenis atau bentuknya. Contoh dari karya ilmiah adalah ada buku, ada proposal, ada laporan penelitian, ada artikel ilmiah, ada resensi buku gitu ya. Ada referat tadi kita sampaikan ya.
Sedangkan bukan ilmiah itu bentuknya bisa surat dinas, laporan dinas, karya sastra, surat cinta, puisi, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari metodologinya, kalau karangan ilmiah, karya ilmiah harus memenuhi kaidah atau norma ilmiah. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian kalau untuk yang bukan ilmiah, sering sekali kaidah-kaidah ilmiah itu diabaikan. Sedangkan secara penggunaan bahasa, kalau tulisan ilmiah, dia harus menggunakan bahasa yang formal atau baku. Ya. EGD kalau yang kita kenal ya, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Tapi kalau bukan ilmiah, biasanya menggunakan bahasa yang tidak formal, santai. Ya. Seperti ngobrol, seperti bahasa lisan, bahasa pergaulan, seperti itu. Ya. Kemudian, berdasarkan cara penguraian, tadi saya sampaikan bahwa kalau karya ilmiah itu pasti sistematis. Ya, berurutan. Ada bagian-bagian yang terkait. Ya. Tapi kalau non-ilmiah ya tidak berurutan. Mereka tidak memiliki sistematika gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau secara fungsi, ya, secara fungsi tulisan ilmiah itu sebagai tadi saya sampaikan alat berargumentasi, kemudian menyampaikan tambahan ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Dan yang perbedaan paling mencolok adalah dalam tulisan ilmiah wajib hukumnya kita mencantumkan referensi atau sumber. Ya. Seperti itu. Ya. Ini perbedaan dari karangan ilmiah maupun karangan non-ilmiah. Kemudian, bagaimana sebenarnya ketika kita mau menulis karangan ilmiah gitu ya? Tadi disampaikan, namanya karangan ilmiah pasti harus menggunakan metode ilmiah dalam penyusunan. Kita belajar dulu, metode ilmiah itu seperti apa? Kalau secara kriteria, metode ilmiah itu ya fakta, bebas dari prasangka, ada prinsip analisis, harus objektif, dan harus menggunakan teknik kuantifikasi. Harus ada teknik yang kita pakai. Ya. Kemudian langkahnya seperti apa? Yang pertama pasti mendefinisikan masalah. Sebenarnya masalahnya apa sih ini dari yang mau kita bahas ini? Masalah penelitian kita itu apa sebenarnya? Ya. Kemudian kita harus mencari data, mengumpulkan data. Harus ada pengumpulan data di sana. Ya. Kemudian kita harus merumuskan hipotesis. Kita harus ada kerangka analisisnya. Kemudian kita mulai mencari lagi, memperdalam lagi data-data. Kemudian kita olah, kita analisis, interpretasikan, sampai pada akhirnya nanti kita mengambil kesimpulan dan menuliskannya ke dalam laporan atau dokumentasi. Ya, itu metode ilmiah. Langkah-langkah ini harus kita terapkan dalam penyusunan tugas akhir. Ya. Jadi tugas akhir itu memang tidak boleh banyak prasangka gitu ya. Atau kemudian datanya kita rekayasa, kita modifikasi gitu biar bagus. Tidak boleh. Ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika menguji responden. Sering sekali kami mendapatkan bahwa mahasiswa itu akhirnya ketika ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesisnya, sering sekali mahasiswa ini kemudian memodifikasi atau merekayasa data. Padahal kalau itu terbukti, biasanya sanksi dari kami adalah mengulang penelitian dari awal. Ya. Jadi dalam melaksanakan penelitian ilmiah, jangan pernah kemudian menggunakan data-data hasil rekayasa. Nah, kita bicara di awal nih. Ini sering sekali mungkin teman-teman juga merasa kesusahan. Saya mau mengambil tema apa, saya mau mengambil topik apa, saya harus mengambil judul apa gitu ya, terutama dalam tugas akhir. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk menentukan sebenarnya masalah penelitian apa yang mau kita bahas. Yang pertama adalah apakah masalahnya itu bermanfaat, khususnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya.
Apakah masalah spesifik? Tidak terlalu lebar misalnya. Apa masalahnya menarik? Kemudian datanya mudah tidak didapatkan. Tadi saya katakan kalau data setnya aja susah gitu ya. Kemudian waktu penelitian kita habis hanya untuk mencari data set, belum kita olah, belum kita analisis, ya, maka mungkin waktu penelitian kita akan jauh lebih lama. Ya, seperti itu. Kemudian kita harus memikirkan apakah penelitian kita itu bisa memberikan inovasi. Ya, seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui kira-kira kita menemukan sebuah masalah gitu ya, kita harus memilih masalah mana yang mau kita angkat. Ya. Kita harus mengarahkan penelitian kita itu mau membahas masalah yang mana. Ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa pertimbangan untuk memilih masalah ya. Data setnya ada atau tidak, sumber referensi yang mudah didapatkan atau tidak, skopnya luas atau tidak. Itu menjadi latar belakang teman-teman untuk memilih problem penelitian atau masalah penelitian. Ya. Jangan sampai nantinya teman-teman itu kemudian terjebak gitu ya dalam sebuah penelitian, misalkan tadi datasetnya tidak dapat, maka teman-teman terjebak hanya untuk mencari, waktunya habis untuk mencari dataset saja. Seperti itu. Kemudian ketika sudah mendapatkan masalah penelitian gitu ya, ketika sudah mendapatkan itu kan biasanya teman-teman sudah mendapatkan bayangan samar-samar gitu ya. Wah, saya mau ngambil masalah ini nih gitu. Ya, misalkan mau membahas tentang sistem pakar penentuan penerima beasiswa misalkan, atau sistem pendukung keputusan pemilihan jaksa penuntut umum misalkan, itu sudah ada sama-sama tuh. Ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan studi lanjut atau mencari informasi yang terkait dengan topik atau permasalahan yang akan kita bahas. Bisa dari penelitian orang, bisa dari buku, dan sebagainya. Ya. Informasi-informasi yang teman-teman dapatkan ini akan jauh membantu teman-teman dalam memperdalam masalah penelitian. Dan akan memberi gambaran kepada teman-teman bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Kemudian, yang bisa kita lakukan ya, sering sekali teman-teman itu sudah mendapat perumusan masalah sudah dapat, gitu ya, judul sudah pede, kemudian bingung, saya harus memulai menulis dari mana? Gitu. Maka langkah awal adalah buatlah outline dulu, gitu ya, outline. Atau mungkin ada beberapa orang yang menggunakan sistem mind mapping, ya. Outline. Outline itu seperti ini. Nah, saya buat ya, misalkan outline, saya nulis di sini, misalkan bab 1, misalkan pendahuluan. Isinya tentang apa? Misalkan 1.1 latar belakang masalah. Dua, misalkan perumusan masalah, dan seterusnya. Ini outline. Atau juga ada beberapa orang yang sifatnya adalah senangnya, lebih enaknya adalah dengan mind mapping. Mind mapping itu misalkan gini. Di sini ditulisin, misalkan di sini pendahuluan. Nah, sini pendahuluan. Maaf terlalu besar ini ya.
Kemudian nanti kita ada lagi berikutnya, pendahuluan terdiri dari apa? Latar belakang misalkan. Ya. Dan sebagainya. Ya, ini juga bisa seperti itu. Ya. Jadi saya kembali lagi ke yang tadi ya. Oke. Pembuatan outline ini akan memudahkan teman-teman dalam menyusun ya, proposal ataupun di laporan penelitian. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Berikutnya, tadi saya sampaikan, ciri khusus dari sebuah karangan ilmiah adalah bahasanya pasti harus mengikuti kaidah ilmiah. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sih cara mengukur sebuah tulisan itu adalah tulisan ilmiah atau tidak. Yang pertama adalah akurat. Kita harus melihat apakah tulisan kita itu menyampaikan gagasannya terlalu berlebihan atau tidak. Ya. Apakah grafik, gambar, skema, tabel yang kita pakai itu benar atau tidak. Ya. Apakah ada salah cetak, ada kerancuan dan sebagainya atau tidak. Seperti itu. Ya, ini akurat. Yang berikutnya adalah singkat. Tadi saya sampaikan, penelitian itu tidak perlu banyak bahasa basi. Bahkan mungkin kalau teman-teman baca jurnal ya, jurnal ilmiah, itu paling halamannya dibatasi ya, sekitar 5 sampai 10 halaman. Seperti itu. Artinya dengan 5 sampai 10 halaman itu kita dipaksa untuk memaparkan penelitian kita sesingkat mungkin tetapi berisi, jelas. Ya. Ya, singkat dan jelas itu harus kita penuhi dalam bahasa ilmiah. Ya. Jelas tata bahasa sebagainya seperti itu ya. Kemudian bahasa ilmiah itu dia harus tunggal makna. Tunggal makna itu artinya tidak bias. Ya. Tidak perlu ada konotasi. Kemudian penggunaan istilah-istilah, terutama istilah-istilah asing, itu harus diperhatikan benar agar tidak ada kerancuan. Ya. Bahasa ilmiah itu harus jelas dan efektif. Contohnya, tulisan ini dalam kurung dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Tulisan ini ada beberapa bagian yang tidak efektif, yaitu kalimat yang ada di dalam kurung. Maka, kata-kata yang di dalam kurung sebaiknya dihilangkan. Ya. Itu teman-teman pertemuan yang pertama ya, dari pendahuluan. Semoga nantinya teman-teman bisa jauh lebih paham apa yang saya sampaikan dan bisa menambah ilmu dari teman-teman. Dan insya Allah nantinya untuk video berikutnya akan saya share juga dan semoga manfaat. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung ke dalam forum ataupun bisa menghubungi saya lewat jalur pribadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmunya manfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.